Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatih boleh ambilkan MP3 saya. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan sholat berjamaah, tentang bagaimana masbuk, muafiq, terus muqaranatul imam, man yu'da ila salasa arkanin tawilah. Sekarang kita akan masuk di akhir bab daripada bab sholat berjamaah, yaitu tentang siapa yang berhak menjadi imam. Karena sudah saya katakan, imam itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam sholat berjamaah, karena imam itu dia akan menanggung banyak sekali perbuatan kesalahan makmum. Kalau makmum salah berbuat, maka hal itu akan ditanggung oleh imam. Makmum tak boleh membaca Al-Fatihah, ditanggung oleh imam. Makmum berbuat kesalahan akan ditanggung oleh imam. Terpulang kepada imamnya itu oke apa tak. Karena imam itu mempunyai peran dan kesan yang sangat besar di dalam sholat berjamaah. Karena itu fuqaha mengatakan bahwasanya ada beberapa orang yang berhak untuk menjadi imam. Maknanya kita pilih imam yang paling oke lah, yang paling oke daripada yang lainnya. Kemudian tolak ukur imam oke atau tak oke itu biasanya dari segi ilmu, terutama hal-hal yang menjadikan orang itu tenang terhadap imam tersebut. Karena itu spek-spek yang akan kita sebutkan, yang akan disebutkan oleh Muqaddimah Hadramiyah itu rata-rata akan berkaitan dengan istimalah di qulubin nas. Makna istimalah qulubin nas itu yang mana hatinya orang itu dengan imam ini macam suga, dengan imam ini macam suga. Faslun ahakun nasi bil imamah al-wali. Orang yang paling berhak untuk menjadi imam yang pertama adalah wali. Makna wali di sini adalah raja, presiden, perdana menteri, macam itu. Wali. Jadi macamnya kalau mahadir ada, maknanya yang paling berhak di satu tempat mahadir, karena dia adalah perdana menteri. Kalau ada di atasnya agung, maka agung. Di Indonesia Jokowi atau siapapun presidennya. Walaupun ada imam, umpamanya mahadir sholat di mana namanya di Sungai Cincin, yang lebih berhak siapa? Mahadir. Walaupun di rumah saya, walaupun ini rumah saya sewa atau milik saya, kalau mahadir datang, dia tetap lebih berhak untuk menjadi imam. Karena mahadir menguasai semua Malaysia ini, saya hanya menguasai rumah saya saja. Tingkat kekuasaannya lebih tinggi. Dibilang walau fasikon, walaupun presiden, perdana menteri, raja atau apapun ini fasik, walaupun fasik dia lebih berhak daripada yang lainnya, karena sedikit berbahaya ini. Kalau imam tak jadi, kalau presiden tak jadi imam boleh tersinggung. Kalau tersinggung beza lagi nanti, another story itu urusannya. Dibilang wa yuqaddamul a'la fal a'la, dan didahulukan yang lebih tinggi. Maknanya menteri besar masih kalah dengan raja. Dun gombak masih kalah dengan menteri besar, macam itu. Al-a'la fal a'la. Oh, ada dun dan menteri Selangor, menteri besar Selangor. Mana yang lebih jadi imam? Menteri besar Selangor, karena lebih tinggi, macam itu. Ahakun nasi bil imamah al-wali fayataqaddam aw yuqaddim ghairahu.
Maka ketika itu wali itu dia boleh maju sendiri menjadi imam, atau dia boleh menyuruh orang lain untuk jadi imam. Mungkin dia tak nak, tapi saya tak menjadi imam, tapi saya juga tak nak Fatih menjadi imam. Terus macam mana? Silahkan Zaman disuruh maju atau Hilmi disuruh maju. Dia boleh untuk maju sendiri atau membuat orang lain maju. Tamam. Ahakun nasi bil imamah al-wali fayataqaddam au yuqaddam ghairahu walau fi mulki ghairihi. So tengok walau fi milki ghairihi. Walaupun di tempat kepemilikan orang lain, macam di tempat saya. Di tempat saya Mahathir nak menjadi imam atau menyuruh Tuan Azmi menjadi imam. Itu oke-oke saja. Karena dia mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi, siapapun itu. Selama dia memegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Wasakin bimilkin, dan orang yang tinggal dengan kepemilikan, macam rumah ini punya saya lebih berhak untuk menjadi imam, walaupun ada Tuan Azmi yang lebih tua dan lebih alim. Tak, ini rumah saya lebih berhak menjadi imam di masjid another story, tapi di rumah saya kepemilikan saya. Kalau saya tinggal di sebuah tempat karena tempat itu milik saya, atau i'arah, dipinjamkan. Ini rumahnya Tuan Azmi pinjamkan saya Habib selama di Malaysia silakan tinggal di rumah saya, tak payah bayar. Itu namanya apa? I'arah. Wasakinu bimilkin au i'aratin au ijaratin. Ijarah ini sewa, macam saya ini sekarang ini apa? Sewa. Tinggal dengan sewa. Au wakfin, bukan dengan sewa tapi dengan wakaf. Bagaimana dengan wakaf? Maknanya Tuan Azmi mewakafkan rumah ini untuk saya. Saya sudah tak bayar lagi. Atau Tuan Azmi mewakafkan rumah ini untuk para penuntut ilmu yang nak tinggal di sini. Oke. Maknanya saya itu tinggal di sini dengan wakaf. Au i'aratin au ijaratin au wakfin au wasiyatin. Wasiyah. Tuan Azmi sebelum meninggal, insya Allah umur panjang Tuan Azmi. Sebelum meninggal mewasiatkan rumah ini untuk saya. Tinggalnya biwasiyah. Ya takut dan yuqaddim, dia lebih berat. Selama dia tinggal di sini dengan kepemilikan, dengan sewa, dengan pinjam, dengan wakaf, dia lebih berhak daripada yang lainnya. Au wasiyatin yataqaddam au yuqaddim. Dia maju sendiri sebagai imam atau membuat orang lain menjadi imam. Kecuali annal mu'ira ahaqqu minal musta'ir. Kecuali yang meminjamkan, Tuan Azmi meminjamkan rumah ini kepada saya. Tuan Azmi itu namanya mu'ir, saya ini namanya apa? Musta'ir. Kalau ada di tempat ini Tuan Azmi dan saya, maka Tuan Azmi lebih berhak untuk menjadi imam daripada saya. Kenapa? Karena yang namanya i'arah, kalau Anda belajar muamalat, Anda boleh tengok kelas-kelas saya di muamalat di Yaqut Nafis, ada semua di mana namanya di YouTube. Di situ saya jelaskan bahwasanya yang namanya i'arah ini akdun jaizun minat tarafain. Bila-bila Tuan Azmi marah dengan saya, dia boleh ambil balik. Hari ini suka, esok tak suka, esok dia boleh halau saya daripada rumah, boleh usir saya daripada rumah. Karena itu, selama kekuasaannya mu'ir itu lebih tinggi daripada musta'ir, maka kalau ada dua, Tuan Azmi lebih berhak daripada saya. Walaupun yang tinggal di rumah ini adalah saya, berbeda dengan sewa. Sewa tak boleh tak usir-usir saya sudah bayar. Minimum Anda kalau nak usir saya, tunggu akadnya sampai selesai. Saya sudah sewa setahun, 6 bulan nak usir saya. Oh no, tak boleh. Tunggu sampai selesai. Illa annal mu'ira ahaqqu minal musta'ir wa sayyidi ahaqqu min abdihi alladhi laisa bimukatab. Begitu pula kalau ada dua orang, yaitu as-sayyid wal abd, maka sayyid lebih berhak daripada hambanya. Tuan lebih berhak daripada hamba sahayanya. Kecuali kalau hamba sahaya itu mukatab. Mukatab itu adalah
hamba yang ingin menebus kemerdekaannya dengan uang. Dia kena bekerja, sayyidnya tak boleh kacau dia sampai dia waktu tertentu. Oke lah, saya nak beli kemerdekaan saya dengan 10.000 dengan 100.000 ringgit. Saya akan bayar kepada Anda dalam waktu kira-kira 2 tahun. Dalam 2 tahun itu saya tak boleh kacau. Kenapa? Karena hamba ini dia akan bekerja untuk kemerdekaannya. Ketika Sayyid satu tempat dengan hambanya yang mukatab, tidak boleh Sayyid menjadi imam tanpa ada spek-spek yang lain. Karena ketika sudah jadi mukatab, hamba sahaya dan Sayyid derajatnya sama. Berbeda dengan selain mukatab seperti Abdul Mudabbar, Ummul Walad atau Muba'ad. Dia tidak selevel dengan Sayyid. Maka jika ada hamba sahaya dan Sayyid di dalam satu tempat, maka Sayyid tetap prefer untuk menjadi imam. Wa sayyidu ahaqqu min abdihi alladhi laisa bimukatab. Wal imamur ratib ahaqqu min ghairil wali fayataqaddam aw yuqaddim. Begitu pula al-imam ar-ratib. Imam ratib itu adalah imam yang ditugaskan oleh negara. Di Malaysia banyak kan? Macam apa? Imam satu, imam apa? Saya ada satu murid namanya Husaini, dia jadi imam satu di mana? Di Masjid Shah Alam. Iya, Masjid Shah Alam, Shah Alam itu. Di sini banyak kan? Jadi apa namanya? Imam-imam macam itu. Itu namanya al-imam ar-ratib. Kenapa dikatakan imam ar-ratib? Karena dia akan mendapat ratib daripada kerajaan. Ratib itu gaji. Itu namanya al-imamur ratib. Ada Tuan Azdi Masjid Sungai Cincin, ada Tuan Azmi dan Imamur Ratib. Siapa yang lebih berhak menjadi imam? Imam Ratib. Tuan Azmi apa? Ada cuma orang biasa. Ini ada Imam Ratib, negara cakap ada jadi imam di sini. Sangat punya power yang sangat kuat dia. Saya tengok imam itu di Malaysia kekuatannya besar. Dia boleh bawa orang untuk mengajar, boleh halangi orang untuk mengajar. Ya, kekuatannya sangat besar sekali. Di Indonesia tak ada macam itu. Kecuali beberapa masjid yang penting. Jadi imam masjid itu tidak harus daripada negara. Di Jordan macam Malaysia, imam dari negara, ada gaji. Dari segi bagus, dari segi tak bagus. Dari segi bagusnya maknanya tak semua orang boleh jadi imam. Jadi hanya ada examnya dulu, ada interview dulu. Oke lah itu. Tak baiknya imam tak boleh cakap semau dia. Kenapa namanya? Karena terpulang kepada kerajaan. Bila-bila kerajaan tak baik, imam tak boleh kritik. Kena puji terus, puji terus. Ada baik, ada tak baiknya. Tapi negara yang buat macam itu biasanya stabil. Indonesia tak ada macam itu. Imam masjid itu ya yang mungkin ada 20 jamaah. Nanti salah satu dari mereka itu angkat jadi imam siapa. Atau mungkin saya buat masjid, nanti saya sendiri menjadi imam. Atau saya minta orang lain menjadi imam. Kecuali masjid-masjid yang besar itu tak boleh kena kerajaan. Macam Masjid Istiqlal itu kena dalam Menteri Agama itu kan. Karena memang masjid-masjid penting itu. Dibilang walau lam yahdurir ratib aw lam ya'dam wa lam yudun ridahu sunnal irsal ilaihi ya. Kalau imam ratibnya tak ada, nak sholat imam ratibnya tak ada, macam mana? Kirim ke dia. Kenapa? Karena apa ya? Orang itu boleh tersinggung sampai saya jadi imam, kenapa jadi imam? Ada semacam itu. Ini kan tempat saya. Ini saya nasihatkan kepada Anda Ustaz Fatih. Jangan Anda nak challenge orang di tempat kekuasaannya. Itu wasiat guru saya kepada saya. Jangan nak challenge orang. Ini ada masjid, imam ratibnya Ustaz Azmi. Tiba-tiba saya nak masuk menjadi imam, akan kesinggung. Ada macam apa? Tercalar hatinya. Kenapa Anda jadi ya? Ini saya kurang baik ya.
Imam rotib akan apa? Tersinggung. Ini bukan hanya di imam rotib. Contohnya Anda di Anda rumah Anda mana keramat, Anda pindah ke Johor. Di Johor sudah ada ustadz, bisa Anda tiba-tiba naik challenge dia. Jangan macam itu, nggak boleh. Jangan Anda challenge orang di tempat Anda. Di tempat Anda di keramat itu urusan Anda. Tapi kalau Anda pindah ke Johor, jangan challenge orang yang ada di situ. Itu adab wa akhlak. Nak tumba macam pokok nak tumba. Karena itu akan menjadikan hati itu tercalar. Kemudian orang nanti di sini akan disebutkan yang mempunyai keistimewaan di dalam tempat. Yang mempunyai tempat lebih afdol daripada yang tak mempunyai tempat. Nanti setelah yang mempunyai tempat dan kekuasaan, yang mempunyai ilmu dan sifat-sifat yang dianggap penting oleh agama, itu tak sekuat yang memiliki tempat. Jadi kalau Tuan Azmi, saya ke rumah Tuan Azmi, walaupun saya mengajar fikih, Ustadz Azmi hadir di kelas saya, di rumahnya Ustadz Azmi lebih berhak daripada saya untuk menjadi imam. Kenapa? Karena pemilik tempat lebih dikedepankan daripada pemilik sifat. Pemilik tempat boleh maju dan menyuruh orang lain maju. Pemilik sifat hanya boleh maju, tapi dia tidak boleh untuk menyuruh orang lain maju. Karena itu dia lebih lemah daripada pemilik tempat. Dibilang sahibul makan muqaddam ala sahibul awsaf. Pemilik makan lebih dikedepankan daripada pemilik awsaf. Wal imam ratib ahaqqu min ghairil wali. Imam ratib itu lebih berhak daripada siapapun kecuali raja. Nah, ada imam ratib sama agung. Oh, tak boleh kena agung. Ada nak imam ratib rotab tetap agung nomor 1. Ada mahathir dan imam ratib kena mahathir, tak boleh. Wal imam ratib ahaqqu min ghairil wali fayataqaddam aw yuqaddim. Kemudian setelah menyebutkan tentang kuasa dan orang-orang yang mempunyai tempat, sekarang fuqaha sahibul muqaddimah akan menyebutkan spesial tentang sifat. Tsumma quddimal afdal. Sama-sama di masjidnya tak ada imam ratib, 2 orang. Siapa yang nak menjadi imam? Saya imam, tak saya. Daripada begaduh, quddimal afdal. Apa itu afqah? Yang lebih ahli fikih. Yang lebih pandai fikihnya di bab sholat. Oh, saya pandai di bab muamalat, saya IBF, Islamic Banking Finance. Saya lebih pandai di IBF. Ya, tapi saya lebih pandai di dalam, saya punya tesis di dalam abwabus sholat. Oh, Anda lebih berhak menjadi imam. Tsumma quddimal afqah. Tsummal aqra. Akro ini ada 2. Akro ini dibilang immal ahfad, imma ahsan qiraatan. Ada yang mengatakan akro ini lebih banyak hafalan Qur'annya. Ada lagi yang mengatakan akro ini yang lebih bagus bacaannya. Memang hafalannya ini lebih kuat, tapi macam tajwidnya macam tak apa? Salah, idhar dia tak baca idhar, ikhfa dia tak baca ikhfa, idgham dia tak baca idgham. Panjang pendeknya apa? Kurang baik. Menurut Tuhfah wa Nihayah, makna akra adalah yang lebih baik bacaannya. Tapi menurut Fathul Jawad wal Imdad, makna akra adalah yang lebih kuat hafalannya. Kama fi syarhil irsad wal asah qiraatan kama fi Tuhfah wan Nihayah id hajatus shalah ilal qiraah asyad minal waraq. Karena yang namanya salat itu pasti memerlukan qiraah, dan fikih lebih dikedepankan daripada qiraah karena di salat itu banyak kejadian, mungkin imamnya lupa kah atau apa kah. Karena itu afqah muqaddam alal aqra. Setelah aqra yuqaddam aura. Aura ini yang lebih warok. Yang
yang lebih warok. Apa itu namanya warok? Warok itu adalah tarkus syubhat. Tarkus syubhat. Yang syubhat-syubhat itu, oh ini susah ini. Susah, tarkus syubhat. Ya Allah, ya Rabbi, susah. Anda tak boleh makan yang macam Wendy, tak boleh makan syubhat, macam tak jelas. McDonald, no. KFC, no. Pizza, no. Pizza, no. Karena Anda beli di warung-warungnya Melayu-Melayu boleh. Itu confirm halal. INW, no. Walaupun saya tak cakap haram tak. Tapi kita macam apa? Tak seyakin orang Melayu jual lah. Anda kena tinggalkan itu. Subhanallah. Saya punya guru namanya Habib Soleh Alitus. Saya ke Malaysia. Ada dia macam itu. Tak nak makan di gede-gede. Gedenya kalau tak gede, confirm dia orang Muslim, tak nak makan. Kalau nak makan mungkin di tempatnya siapa, ada orang bertamu mengundang dia makan. Acara dia makan. Di gede-gede yang biasa yang macam itu tak nak makan. Di rumah makan. Kenapa itu namanya warok tarkush syubhat? Tapi ayah mertua Habib Umar cakap untuk zaman sekarang warok itu bukan tarkush syubhat, tapi tarkul haram sholih. Meninggalkan haram yang jelas itu baru namanya warok. Ada riba, jangan ambil riba, jangan mencuri. Makanya yang haram-haram yang sholih, bukan syubhat, tapi lebih rendah lagi, haram sholih. Jadi syubhat-syubhat tak apa lah untuk zaman-zaman ini, karena hampir semuanya syubhat. Di atasnya syubhat ada yang namanya zuhud. Apa itu zuhud? Tarku ba'dil halal, mazada alal hajah minal halal. Ya ini hajahnya apa? Wallahi, saya satu piring nasi lemak selesai. Saya masih nak beli limo es. Ini itu bukan hajat, tapi itu hanya untuk tamattu, hanya untuk bersenang-senang saja. Kalau Anda meninggalkan di atas hajat Anda, itu namanya zuhud. Baju, ada baju berapa Pak Fadil? Banyak kan? Anda perlu semua itu kan? Tak perlu sedikit saja. Yang Anda perlukan di atasnya kena Anda buang, itu dikatakan zuhud. Handphone ada berapa? Alamak. Tengok perempuan-perempuan, bagnya itu ada berapa bagnya? Allah musta'an, ya sudah tak ada. Orang-orang zuhud sudah tak ada. Karena itu orang yang zuhud dikedepankan daripada orang yang warok. Yuqaddamul azhad alal awraq. Tsumma man sabaqa bil hijrati huwa au ahadu abaihi. Kemudian dikedepankan yang lebih awal hijrahnya. Oh, atuk saya nomor 20 lebih awal hijrahnya daripada atuk Anda nomor 20. Hijrah kan tak semua Rasulullah kan sahabatnya kan sama kan, ada yang hijrah awal, ada yang hijrah akhir. Atuknya siapa yang hijrah paling awal? Kita sama-sama fikihnya, sama-sama bacaannya bagus, sama-sama waroknya. Tapi atuk saya lebih awal hijrah daripada atuk Anda. So, atuk saya lebih awal hijrah daripada Anda. Kalau kita sama-sama, kita bukan orang yang hijrah, tapi atuk saya lebih awal hijrahnya. Yang atuknya lebih awal hijrah lebih berhak menjadi imam. Tsumma man sabaqa islamuhu. Siapa yang lebih awal Islamnya? Allah, saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Anda 5 tahun yang lalu. Saya lebih berhak menjadi imam. Kita sama-sama muslim. Tapi ayah saya lebih awal masuk Islam daripada ayah Anda. Saya lebih berhak untuk menjadi imam. So. Dia bilang, fayuqaddamu syabun aslama amsi ala syaikhin aslama al-yawm. Dikedepankan pemuda yang masuk Islam
kemarin daripada orang tua yang masuk Islam hari ini. Karena anak muda itu walaupun muda tapi dia lebih awal masuk Islam. Kalau sama-sama masuk Islamnya berbarengan, dikedepankan yang lebih tua. Yang lebih tua. Dibilang wa yuqaddamu Islam wa yuqaddamul muslim bi nafsihi alal muslim tabaan wa in ta'akhkhara islamul awal. Seperti apa? Saya ini masuk Islam karena saya tahu Islam itu benar. Anda masuk Islam karena ayah Anda Islam. Dibilang Anda ini muslim tabaan saja. Anda ini muslim tabaan. Dibilang yang masuk Islam karena apa? Dirinya sendiri dikedepankan daripada orang yang masuk Islam karena bapaknya. Karena orang yang masuk Islam sendiri itu dia tahu kebenaran Islam. Macam lebih kuat. Tsumma man sabaqa islamuhu tsumman nasib. Kemudian nasib. Nasib ini yang nasabnya oke, yang nasabnya oke. Summa hasanud dzihir. Nanti ada nasib ini kalau ada belajar babul munakahat akan disebutkan apa itu khisalul kafaah, diantaranya nasab. Nasab itu dianggap tinggi macam mana? Dibilang intisabu ila ahli sholah. Ila ahli sholah maknanya atuk saya ini untuk guru semua. Atuk Anda orang biasa. Saya Habib, Anda tak. Setengah. Ketika nasabnya bagus, dia akan lebih berhak menjadi imam. Kenapa? Karena condong hatinya orang ke mereka itu condong. Berbeza dengan orang-orang biasa, hatinya tak terlampau condong. Summan nasib, summa hasanud dzikir. Hasanud dzikir ini yang reputasinya bagus. Masya Allah, ini pemuda tak pernah bermaksiat, ini macam itu namanya hasanud dzikir. Summa nadifus thawb, yang bajunya bersih. Ada bila-bila imam tuh bajunya macam apa? Tak rapi, bajunya kotor, tak dicuci 2 minggu. Ini baju rapi, Masya Allah. Dia apa? Digosok, pakai pewangi, wangi. Hah? Sega namanya. Orang tengok suka kan? Ini apa ini? Rambut macam tak jelas lah, inilah. Orang ini benarkah ini macam orang gila ini? Tsumma nadhifu thawb, tsumma nadhiful badan. Yang badannya itu bersih. Bukan ini jenggot macam ini, tak kemas lah. Ada orang terlampau panjang jenggotnya, ketika disisir ada kalajengking, ada cicak, ada kecoa, ada lipas di dalam. Tsumma nadhifu thawb, tsumma nadhiful badan, tsumma tayyibus sanah. Thayyibus sanah ini yang pekerjaannya baik. Apa kerjaannya? Si guru. Wih, dahsyat. Siapa? Pedagang. Masya Allah. Saya apa? Saya tukang sampah. Tak boleh. Pekerjaan Anda halal, tapi tak thayyib. Tapi tak thayyib. Lebih thayyib guru. Ada dalam Islam beberapa pekerjaan memang karena urusannya dengan kotoran, urusannya dengan ini, tak macam guru, tak macam pedagang, orang-orang office. Thayyibus sanah. Summa hasanus saut, yang suaranya bagus, bukan suaranya macam macam kaca pecah orang, atau macam besi diseret. Bilang limailil qulub ilal iktidak bihi wastima'i kalamihi. Karena yang namanya hati itu ketika ada mereka akan suka untuk menjadi makmum. Tsumma hasanus surah, yang bodinya bagus. Saya kecil. Ini yang satunya kurus, gemuk macam sumo. Apa nih? Hasanus surah. Handsome. Ini handsome nih, Masya Allah. Subhanallah. Anda tengok, kalau imam itu handsome, yang hadir banyak. Limailin, subhanallah, manusia. Limailin nufus ilaiha.
Dibilang fal ahsan zaujatan. Yang paling cantik istrinya. Apa urusan istri di sini? Masya Allah, ini istrinya cantik. Nah, saya tak tahu kenapa. Fal abyadu sauban, yang lebih putih bajunya. Oh, satu ini bajunya hitam, satu bajunya putih. Putih yang jadi. Tsumma hasanusud, tsumma hasanusurah, fa inistawau ukriya. Sama semua. Semua spek ini sama dan mereka bergaduh. Istri sama-sama cantik, sama-sama handsome. Pekerjaan sama-sama di office, sama semua, tak ada yang berbeza. Dan mereka bergaduh nak jadi imam, diundi. Apa? Di apa itu namanya? Dikocok gitu. Apa namanya di sini, Ustaz? Ada nanti ada nama-nama. Ambil sama satu. Ambil. Oh, fulan. Apa itu namanya? Itu namanya qur'ah. Fa in istawau ukri'a wal adlu aula minal fasik wa in kana afqahu. Dan orang yang adil tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah istimrar ala dosa kecil, dan pahalanya lebih banyak daripada dosanya, lebih afdol untuk menjadi imam daripada orang yang fasik. Walaupun orang yang fasik ini lebih ahli fikih dan lebih bagus bacaannya, karena orang yang fasik ini kita tak tahu dia nak buat apa. Tapi orang adil insya Allah tak buat apa-apa. Tapi tetap sah, tetap sah karena Ibn Umar sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Sholat di belakang siapa? Hajjaj bin Yusuf. Siapa tak tahu Hajjaj bin Yusuf? Yang membunuh puluhan ribu sahabat, ribuan sahabat. Ukri'a wal adlu aula minal fasik wa in kana, walaupun fasik itu afqah dan aqra. Wal baligh aula minas sobi wa in kana afqah wa aqra. Begitu pula orang yang sudah balik lebih afdol untuk menjadi imam daripada anak kecil. Walaupun anak kecil ini lebih ahli fikih dan lebih bagus bacaannya. Namanya anak kecil, dia tak akan tahu apa-apa. Dia tak akan bermain lah atau apalah. Dan macam fasik, macam anak kecil dan macam fasik itu ahli bid'ah, mubtadi'. Wa mithluhu al-mubtadi' bal asyad. Karohah untuk menjadi makmumnya imam yang mubtadi' lebih teruk daripada makruhnya fasik. Bahkan orang ahli sholah, orang tuh guru yang benar, tidak boleh menjadi makmum di belakang orang mubtadi'. Kenapa? Karena kalau tuh guru ini menjadi makmum, orang-orang akan cakap, ini orang benar. Tuh guru saja menjadi makmumnya orang ini, setengah akan menjadi legislasi. Wal baligh aula minas sobi wa in kana afqah au aqra wal hur aula minal abd. Dan orang yang merdeka lebih utama daripada hamba sahaya. Wa yastawil abdul faqih wal hurru wairul faqih. Dan hamba sahaya yang ahli fikih sama derajatnya orang yang merdeka yang tidak ahli fikih. So, tengok. Ilmu itu menjadikan Anda sama derajat dengan orang yang di atas Anda kayaknya. Anda kaya tapi satu orang kaya tapi bodoh, Anda miskin tapi pandai. Sama derajat Anda, bahkan lebih. Kaya, seperti dibilang orang-orang itu mengatakan al-malu dhillun zahidu wa halun ma'idu. Fatul ini dikatakan. Karena itu perempuan anaknya orang kaya sama derajatnya dengan laki-laki anak orang miskin. Kenapa? Karena yang namanya kaya itu dhillun zahidu. Macam bayangan. Bayangan awal di sini kan, ada di sini, bayangan di sini. Nanti kalau matahari pindah ke sana, bayangan akan di sini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda terus berputar. Yomlak wa yomalik. Sekarang Anda kaya, esok Anda miskin. Saya banyak tengok-tengok orang. Dulu kaya, sekarang jadi buruh. Banyak saya tengok-tengok kawan-kawan saya macam itu. Alamak. Kalau Anda punya uang, jangan sampai dibuat, jangan sampai Anda habiskan kecuali untuk education. Itu adalah modal. Anda punya anak, beri dia education yang benar. Beri dia
bertemu dengan ustadz-ustadz syekh-syekh yang berada ke kampus, yang berada ke tempat yang benar. Walaupun harganya mahal, ini adalah modal yang paling utama. Dia tak akan hilang. Education tak akan hilang, ilmu tak akan hilang, uang akan hilang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan roda akan terus berputar. Sekarang Anda kaya, esok Anda miskin. Dulu Indonesia krisis tahun 98. Orang-orang yang punya venue yang punya ini semuanya jualan burger Ramli semua. Benar, burger Ramli. Jualan burger. Yang kaya-kaya semuanya jualan burger. Hari ini kaya, esok miskin. Sekarang miskin, esok kaya biasa. Ada orang driver online tiba-tiba dapat hadiah kereta Mini Cooper. Benar, dapat hadiah apa? Mini Cooper. Dalam satu hari satu malam dia dapat ratusan juta rupiah. Sekarang Anda boleh miskin, esok Anda boleh kaya. Karena itu Allah nak cakap, jangan sombong dengan kekayaan Anda. Boleh saya ambil bila-bila. Dan jangan malu dengan kemiskinan Anda. Bila-bila saya boleh buat Anda kaya. Benar itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wal hurru aura minal abad wa yastawil abdul faqih wal hurru ghairil faqih wal mukim aula minal musafir. Kalau ada orang mukim dan orang musafir, mana yang menjadi imam? Mukim. Kenapa? Kalau yang mukim menjadi imam, makmumnya tak boleh kosor. Jadi semuanya sama, 4 rakaat. Tapi kalau yang musafir menjadi imam, dia akan kosor. Yang belakangnya akan ada yang kosor, ada yang tak kosor. Jadi tak selaras. Nanti yang setelah 2 rakaat salam, yang lainnya berdiri. Tapi kalau mukim menjadi imam, dia akan 4 rakaat. Yang lainnya tak boleh kosor. Semuanya akan salam setelah 4 rakaat. Wal muqimu aula minal musafir wa waladul halal aula min waladiz zina. Anak dari zina tak boleh. Bukan, anak yang halal lebih berhak daripada anak zina. Hati-hati ya Allah. Yani untuk zaman-zaman sekarang ini seram, benar seram sekali. Seram, nak cari istri nanti Ustaz Fatih, Ustaz Azmi, tengok dulu maknya siapa, abahnya siapa. Cantik tak cantik itu sekejap saja, benar. Yakni saya sudah menikah macam ini, saya tahu cantik tak cantik itu nomor 3, nomor 4. Yang penting tengok ayah maknya siapa dulu. Anda tahu ayah maknya siapa, ayah maknya baik, insya Allah perempuan ini baik. Finihayah, cantik itu nomor 3, nomor 4. Yang pertama itu akhlaknya dia. Dan anak zina biasanya itu akhlaknya tak baik. Dia kan cantik sangat. Dia akan cantik. Anak zina kan cantik. Dia akan cantik, lebih cantik daripada yang lain. Benar itu. Lebih pandai daripada yang lain, lebih cantik daripada yang lain, lebih daripada yang lain. Tapi kalau itu anak zina, no. Anda akan pecah kepala Anda nanti. Di depan Anda baik, lama-lama Anda akan pening. Anak Anda pun akan penat. Saya pernah Ustaz Azmi datang sebuah pernikahan. Ketika akad nikah, ayahnya tak nak nikahkan. Yang menikahkan siapa? Apa katakan di sini tuh? Penghulu bisa kami. Yang menikahkan penghulu. Saya sudah ragu ada apa nih. Saya tanya kenapa? Dulu emaknya ini hamil dulu baru menikah. Bukan menikah baru hamil, tapi hamil baru menikah. Nanti yang kasihan anak Anda kasihan. Kalau orang tahu tuh ini anak zina, orang tak nak menjadi makmum. Wawaladul halal aula min waladiz zina. Kenapa? Istimalatu qulubin nas. Wal a'ma kal basir. Dan orang yang boleh melihat macam orang buta tak ada beza. Kenapa? Karena orang yang melihat dia akan lebih berhati-hati tentang najis. Dia boleh tengok, oh ini najis, ini tak najis. Tapi ketika dia sholat dia akan tengok kanan, ada orang lewat dia tengok, orang kiri dia tengok. Khusyuknya kurang. Orang buta lebih khusyuk, tapi dia tak boleh tengok najis.
Karena itu sama, yang ini boleh tengok najis, yang ini boleh khusyuk. Tapi ini udah buta tak khusyuk pula. Beta orang yang boleh melihat. Oh ini sudah orang melihat ini tak tengok najis pula, tak khusyuk pula. Alam. Dibilang as-sami wal asom sawa. Begitu pula orang yang boleh mendengar dan orang yang tuli pun derajatnya sama. Sama. Faslun yustahabu an la yakuma ba'da faraghil iqamah. Sekarang akan cakap pasal sunnah-sunnah sholat berjamaah. Silakan. Sekarang akan cakap pasal sunnah-sunnah sholat berjamaah. Yustahabu an la yakuma illa ba'da faraghil iqamah. Ini di surau-surau banyak. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang-orang sudah berdiri semua, bangun semua. Sunnahnya ketika iqamah itu selesai. Minimum setelah qad qamati shalah, qad qamati shalah. Betenya lagi setelah iqamah itu selesai. Dibilang wa in fata alaihi bidzalika shofil awal. Walaupun kalau Anda bangun akhir-akhir Anda tak dapat shof awal, tak apa. Kenapa? Li'annahu waqtul dukhul fis shalah wa huwa qablahu masyghulun bil ijabah. Karena itu adalah masuk waktu sholat dan sebelum iqamah itu selesai Anda busy untuk menjawab iqamah. Berbeza kalau dia itu mungkin sakilul qiyam. Nak berdiri itu susah. Mungkin sudah tua atau apa, berdiri buya. Macam orang-orang tarif sudah tua nak berdiri. Ya buya. Saya itu namanya sakilul qiyam. Saya susah habis kalau nak berdiri susah. Jadi saya kena bangun awal-awal agar saya boleh untuk mendapatkan fadilah takbiratul ula ma'al imam. Wa yustahabbu, dibilang wa yundabu an la yabtadi'a naflan hala au qarubal iqamah bihaisu tafutuhu fadilatut taharrum. Dibilang disunahkan untuk tidak memulai sholat sunnah kalau sudah dekat-dekat iqamah agar Anda mendapatkan fadilah takbiratul ula ma'al imam. Yustahabbu an la yakuma illa ba'da faraghil iqamah wa tasfiyatus sufuf wal amru bidzalik. Wa minal imami akan. Begitu pula disunahkan untuk merapikan shaf, meluruskan shaf. Apa itu tasfiyatus sufuf? Dikatakan di sini wa tasfiyatus sufuf wal murad bihi ta'diluha. Namanya tasfiyatus sufuf itu apa? Ta'dil. Apa namanya? Ta'dil ini diluruskan, dibenarkan shafnya. Wa tarosi fiha, dirapatkan, wa wasluha wa saddu furujuha, yaitu tarosi fiha wa wasluha, disambung. Dan kalau ada yang yang lapang, di para salafus saleh lebih suka untuk bersempit-sempitan di shaf daripada berlapang-lapang di shaf. Disamakan ininya apa? Akib bil akib, ini dengan ini. Wal amru bidzalik, suruh ayo taswiyatus sufuf. Taswiyatus sufuf ini termasuk hal yang paling penting di antara sholat. Di dalam hadis dikatakan sawu sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Rapikan shaf-shaf kalian, luruskan shaf-shaf kalian. Kalau shaf kalian itu tak lurus, Allah akan menjadikan hati kalian itu tak bisa bersatu. Sekarang gila, semua tak bersatu. Malaysia pun saya sudah tengok macam itu. Di Indonesia lebih teruk lagi. Antara Islam dan Islam gaduh. Yang ini cakap ini teroris lah, yang ini cakap ini liberal lah, yang itu cakap ini Islam Arab nih. Benar, macam-macam tuh. Kami Islam Nusantara cakap Islam Arab. Apa ini Islam bid'ah. Terus macam itu, gaduh antara satu sama lain. Anda tengok soft, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tak bisa tak bisa lurus. Kalau Anda tak bisa lurus
membentuk soft, maknanya hati Anda tak akan satu. Anda tak akan boleh satu dengan orang-orang muslim yang lain. Dibilang taswiyatus sufuf ini, kalau softnya itu tidak benar, dibilang wala yashra'u tsani hatta yatimul ladzi qablahu, dan jangan softnya itu memulai yang kedua sampai yang pertama itu penuh. Anda tengok di masjid-masjid yang awal belum penuh, yang belakang sudah buat soft baru. Dibilang kalau Anda buat macam ini, softnya macam ini, terus lapang-lapang, tak rapat-rapat, dibilang menurut Ibn Hajar pahala sholat jamaah Anda hilang, tak ada guna setelah di masjid kalau macam itu. Menurut Romli, Anda tak dapat fadilah taswiyatus sufuf, tapi tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Wa taswiyatus sufuf wal amru bidzalik, ada menyuruh wal minal imami akad, wal minal imami akad, dan lebih better kalau yang menyuruh taswiyatus sufuf itu siapa? Imam. Kan sebelum sholat sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah ijtanibu siyahul aswaq. Jangan jangan teriak-teriak macam di pasar. Ini adalah masjid. Wa afdhalus sufuf al-awwal fal awwal rijal, dan saf yang paling afdol adalah saf yang pertama, kemudian yang pertama itu untuk laki-laki. Itu untuk apa? Laki-laki. Dibilang wa yusannul mubadarah ila safil awwal wa in fatathu biqasdihi ar-rak'ah ghairul akhirah amma hiya fa idrakuha aula min. Nah, kalau beda Anda ambil saf awal walaupun tak dapat sholat secara sempurna kecuali rakaatul akhirah, Anda kena lebih mengedepankan rakaatul akhirah daripada safil awal. Wa tukrahu imamatul fasik, makruh fasik tidak boleh menjadi imam. Yang pertama kan Anda tidak boleh menjadi makmumnya imam, tidak boleh menjadi makmumnya imam yang fasik. Begitu pula kalau orang sudah tahu dirinya itu fasik, dimakruhkan untuk menjadi imam. Begitu pula mubtadi'. Wa tukrahu imamatul fasik wal iktida' bihi, yakni fasiknya menjadi imam makruh untuk dia, dan makmumnya nak ikut dia juga makruh. Bihaitsu lam yakhsha fitnah, kalau tak ada fitnah. Kalau ada fitnah, better Anda imam di situ tak apa-apa daripada ada problem nanti. Ada problem, Anda boleh diselidiki oleh polis nanti. Dibilang li adami amanatihi walil khilaf fi sihhatihi, karena dia tak punya amanah dan ada khilaf apakah sah menjadi makmum di belakang orang yang fasik. Tapi alal mu'tamad sah, karena Ibn Umar sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Wa tukrahu imamatul fasik wal aklaf wa huwa alladzi lam yuftan. Apa? Itu loh yang belum yang belum disunat. Itu makruh menjadi imam. Karena apa ya? Karena ketika Anda kencing, yang di dalamnya itu wajib dibersihkan. Orang-orang yang sunat itu yang belum sunat, mereka macam mereka macam tak bersih. Ada possibility masih ada najisnya. Karena itu mereka itu menjadi imam hukumnya makruh. Wal aklaf wa huwa alladzi lam yukhtam wal mubtadi' wal mubtadi'. Begitu pula orang yang mubtadi', tapi mubtadi' yang lam yukaffar bi bid'atihi, ahli bid'ah yang mana tidak kafir karena bid'ahnya. Ada beberapa bid'ah itu kafir, macam Ahmadiyah itu kafir karena mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Berbeda dengan mubtadi' yang tak kafir macam Wahabi, Syiah. Dia mubtadi' tapi tak kafir. Mu'tazilah. Apa itu mubtadi'? Al-mukhalif li ahli sunnah wal jamaah fil aqaid. Wa tam itu yang sering mengulangi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Wal fa yang mengulangi
fa wal wa yang mengulangi wow. Orang Allahu Akbar Bismillah alamak. Ini lagi yang jadi imam. Dibilang linufrotit tiba walinufrotit tiba an sama'i kalamihim. Orang nak cakap, nak dengar Anda cakap saja malas, ini jadi imam pula sudah. Dibilang wa yukrahu aidan imamatul lahinin la yughayyirul makna. Ada lahin lam alladzi la yughayyir makna. Wal muwaswis yang ada waswasahnya, wa man yakrahu aktsarul qaum li udhin syar'i. Yang mana macam ada di Gombak orang namanya Budi, dia jadi imam. Orang Gombak tak ada yang suka Budi. Dia mungkin sering minum apa? Minum arak. Nak jadi imam kah Anda? Alamak, Anda suka minum arak nak jadi imam. Makruh orang macam itu menjadi imam. Kenapa? Karena orang-orang tak suka. Liudhin syar'i. Kenapa? Karena kalau ketika mereka itu ketika dia jadi imam, orang-orang itu macam tak suka, macam marah di dalam hati mereka itu. Wa kadza tukrahul jamaah fi masjidin lahu imamun ratibun wa huwa ghairu makruh. Dibilang kalau Anda sholat berjamaah di sebuah masjid yang mana masjid itu punya imam ratib dan masjid itu tak semua orang datang ke sana, dia ghairu makruh. Masjid khas. Jadi yang sholat di situ hanya imam dan jamaahnya saja. Tiba-tiba Anda sholat di situ buat jamaah baru, buat imam baru. Orang imamnya ratib akan tercalar. Wa kadza tukrahul jamaah fi masjidin lahu imamun ratibun wa huwa ghairu makruh. Kenapa? Li anna dzalika yuridu ta'na fi imamatihi. Karena itu akan menjadikan ta'an. Dia akan meragukan, mensyakkan keimamahannya. Kenapa ada imam ratib? Kenapa Anda buat imam sendiri? Tak suka kan? Dulu ada guru saya jenius, namanya Syekh Muhammad bin Basri. Ketika dia tak nak menjadi makmum, kena menjadi imam. Akhirnya setiap sholat dia tak nak ikut sholat. Setelah imam selesai sholat, dia akan menjadi imam sholat sendiri. Saya bilang ya Habib, ini membuat orang ini ragu. Kalau saya buat macam itu tak apa. Ini Syekh bin Basri buat macam itu orang tanya. Syekh bin Basri itu di Hadramut levelnya macam Syekh Said Foda. Habib Umar pun segan dengan beliau. Sekarang ini yang muda-muda muridnya beliau semua. Macam mana? Siapa nak Jalan bin Syekh Muhammad bin Basri? Saya hanya bertemu dua orang yang jenius. Satu Syekh bin Basri, satu Syekh Said Foda. Yang lainnya biasa. Tapi dua orang ini berbeda. Syekh bin Basri tak nak menjadi makmum. Ada masjid besar dekat rumah dia namanya Masjid Toha. Dia tak nak menjadi makmum, sholat sendiri. Orang-orang kenapa? Ada apa ini imamnya? Orang biasa tak apa. Syekh bin Basri tak nak sholat, orang pening semua. Ada apa ini? Wa kadza tukrahul jamaah fi masjidin lahu imamun ratibun wa huwa ghairu matruk. Begitu pula dimakruhkan jamaah di masjid yang dia mempunyai imam ratib, yang mana masjid itu ghairu matruk illa idza khusyiya fawatu fadilati awwalil waqt wa lam yukhsha fitnah. Kecuali kalau kita tunggu imamnya dan imamnya belum datang, kita tunggu lama, kita tunggu tak datang sampai ditakutkan fadilah awal waktu itu hilang. Tak apa Anda buat, karena ada udzur, karena imamnya lama tak datang. Dulu ada di Masjid Toha bin Umar ini, Masjid Toha bin Umar ini Masya Allah, dia Toha bin Umar Sofi ini apuk saya tahu nomor berapa, nomor 10 nomor 15. Masjid Toha bin Umar dulu di sampingnya ada satu orang ketua para habaib, meninggal mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah. Pernah dengar Abdul Qadir bin Ahmad? Banyak orang-orang.
orang Hadramut mengatakan beliau itu adalah kutub, ketua para walinya, yakni orang-orang habaib. Sampai dikatakan Habib Umar pun yang menyuruh untuk ke Indonesia Abdul bin Ahmad. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang suruh siapa? Abdul Qadir bin Ahmad. Jadi Abdul Qadir bin Ahmad itu macam ayah untuk semua habaib pada saat beliau hidup. Jadi ketika beliau hidup, tak ada orang yang boleh challenge beliau, tak ada. Yakni semua takutlah dengan beliau ini karena beliau tahu orang ini adalah kepala para walinya, para habaib. Abdul Qadir bin Ahmad. Di antara mujahadahnya beliau selama hidupnya tidak pernah sholat sendiri, pasti sholat berjamaah, dan sholatnya di Masjid Thaha bin Umar. Sampai terakhir beliau ini sholat subuh, orang-orang tunggu beliau, mana ini. Bukan fadilah awal waktu lagi yang nak keluar, waktu subuh sampai nak keluar, Habib belum datang. Akhirnya tiba-tiba beliau datang dalam keadaan digotong dengan selimutnya, sakit, digotong oleh anak-anaknya ke Masjid Thaha, sholat, balik lagi ke rumah. Gila kan? Gila. Terakhir beliau ketika sakit sudah di hospital. Siapa yang sekarang mengajar di Masjid Thaha? Guru yang sebelumnya sudah mati. Akhirnya guru saya yang disuruh menggantikan. Suruh Abdurrahman Segaf untuk mengajar di Masjid Thaha. Masjid Thaha ini masjid yang punya karomah. Didoakan pasti ada jamaah. Dikatakan kalau Anda tak ada jamaah, datang saja ke Masjid Thaha, sholat sendiri, keraskan suara Anda. Waladhdallin, pasti ada yang amin. Benar itu. Saya tak pernah coba. Jadi ada orang coba, malam-malam tak ada orang, waladhdallin, amin. Dia tengok tak ada orang, lari dia. Sewun. Illa idza khusyiya fawatu fadilati awwalil waqt wa lam yukhsha fitnah. Dan tidak ditakukan fitnah, maknanya imamnya tak tercela atau apa. Wa yundabu an yajharul imam bitakbir. Imamnya kena yajhar bit takbir, Allahu Akbar. Jangan senyap-senyap saja. Wassalam wa yaqu wa biqaulihi sami Allahu liman hamidah wa bisalam. Kena keras suaranya. Wa yuwafiquhul masbuq fil adkar. Begitu pula yang masbuk itu sama dengan imam di dalam adkar, sunnah macam itu. Bila-bila imam sudah tahiyat akhir, makmum masih tahiyat awal. Kan tahiyat awal cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, selesai. Tapi karena imam tasyahud akhir, Anda kena teruskan. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina, sampai terakhir, sunnah. Kenapa? Wa yuwafiqul ma'mumu al-imama fil adhkar, sunnah. Dibilang al-wajibah wal mandubah, zikir yang wajib dan zikir yang sunnah. Hatta fi du'a tasyahudil akhir wa in kana al-ma'mum fi mahalli tasyahudil awwal li'annahu lil mutaba'ah, karena itu bukan tempatnya tapi hanya untuk apa? Mutaba'ah sahaja. Jadi wa kharaja bil adhkar al-af'al, dibilangkan sunnah untuk mengikuti imam di dalam adhkar, tapi tidak boleh mengikuti imam tapi wajib mengikuti imam di dalam af'al. Imam ruku Anda kena ruku, wajib hukumnya. Sujud sahwi kena sujud sahwi, karena itu bukan dzikir tapi af'al. Tapi apa? Af'al. Pukul berapa? Sudah berapa? Oke, kita baca sedikit. Setelah selesai tentang bab sholatul berjamaah, maka kita akan masuk tentang sholatul musafir. Sholatul musafir ini dia tak terlampau susah. Menurut saya tak sesusah sholat berjamaah, dan babnya pun tak panjang sholat berjamaah. Kita baca babu sholatil musafir, bab di dalam sholatul musafir. Ya juzulil musafiri safaran tawilan mubahan qasru dhuhri wal asri wal isya'i rakaataini adaan wa qadaan. Diperbolehkan untuk musafir hanya untuk musafir. Ada beberapa rukhsah yang memang diperbolehkan untuk
untuk safar. Seperti qashar, jama, berbuka. Itu diperbolehkan untuk safar. Beberapa qashar memang rukhsah itu. Rukhsah diperbolehkan untuk safar, dan di antara rukhsah untuk safar adalah jama dan qashar. Yang boleh diqashar adalah zuhur, asar, dan isya. Yang lainnya tak boleh diqashar. Dibilang ya juzulil musafir safaran tawilan. Harus musafarnya itu safarun tawil, dia bukan safarun qasir. Apa itu safarun tawil? Nanti akan dikatakan yaumani bisairil yaumani mu'tadilan bisairil asqal. Sekiranya Anda kalau naik unta perjalanan 2 hari dengan membawa barang-barang Anda. Karena unta kalau tak bawa barang dia akan cepat, kalau bawa barang akan sedikit lambat. Mubahan, dan safarnya harus apa? Mubah. Makna mubah ini adalah safar yang tidak haram. Bukan mubah-mubah yang istiwa utarafen, bukan itu. Nanti kalau istiwa utarafen maknanya makruh, tak boleh, tak. Makruh pun Anda boleh, jangan. Makna mubah di sini adalah yang bukan haram. Di sini adalah al-mubah ini kalau di dalam mantik namanya al-jawaz bimaknal am. Al-jawaz bimaknal am. Dibilang fayasmulul wajib wal mandub wal mubah wal makruh. Apa contohnya makruh itu? Ka'an yusafira wahdahu la siyama bilil. Ketika seperti Anda itu musafir sendiri, terutama pada malam hari, atau Anda berdagang untuk berdagang kafan. Kalau ada itu namanya batu, itu batu nisan. Batu nisan. Dibilang qasru dhuhur wal asr wal isya rakaataini. Boleh Anda mengqasar salat zuhur, asar, dan isya rakaataini adaan wa qadaan, secara ada dan qada. Maknanya kalau adaan jelas, qadaan macam mana? Fata fis safar, Anda tersilap di safar tak sholat, dan Anda nak mengkodok di safar, boleh. Tapi kalau tersilap di safar nak mengkodok di musafir, tak boleh. Tak boleh kosong maksudnya. Atau Anda sebaliknya, tertinggalnya tak sholat di safar, nak kodok di dalam hador, tidak boleh kosong. Fata fis safar wa qadha fil hadar atamma. Fata fil hadar wa qadha fis safar atamma. Fata fil hadar wa qadha fil hadar atamma. Yang boleh hanya fata fis safar wa qadha fis safar. Baru boleh dia apa? Qasar. Adaan wa qadaan la faitatal hadar. Tidak boleh kalau qadanya Anda tertidur ketika itu tak sholat subuh dalam keadaan Anda tak musafir. Kemudian Anda musafir, Anda nak qadha, nak niat qasar, tak boleh. Karena sholat ini Anda tak ketika Anda zuhur, tak sholat ketika Anda hadar. Kemudian Anda musafir, kesempatan nih saya nak qasar saja, tak boleh. Wal mashkuk annaha faitatu hadarin aw safar. Atau mashkuk, saya ragu, ini zuhur saya dalam keadaan, tapi confirm saya ada qadha zuhur, tapi saya lupa ini zuhur dalam keadaan safar atau dalam keadaan hadar. Anda kena atamma. Was safarut tawil, dan safar tawil itu was safarut tawil yaumani mu'tadilan bisairil asqal. Safarut tawil adalah 2 hari. Anda bepergian selama 2 hari. Anda bepergian selama 2 hari bersama dengan barang-barang Anda. Sekarang dikatakan 90 kilo, ada yang mengatakan 76, yakni 90 kilo confirm lah. Ini kan 85, tapi saya cek 90 kilo biar tak apa namanya, tak ragu. 90 kilo confirm. Dan jarak 90 kilo ini sama, Anda di laut, di darat, atau di udara. Sekejap atau tak sekejap, tolak ukurnya bukan 2 hari, akan tetapi jaraknya. Karena itu Imam Nawawi mengatakan kalau Anda lau koto al masafata filah doh kosong.
Dibilang kan Imam Nawawi dulu tak pernah tengok yang namanya Mas, Lion Air, Air Asia. Imam Nawawi tak tengok. Terus Imam Nawawi mengatakan macam mana? Kalau Anda naik kapal laut, kemudian ada angin cepat, 90 kilo ini ditempuh dalam sekejap saja. Kosor tak? Kosor. Walaupun bukan 2 hari. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan hari, akan tetapi jarak. So, tengok. Wa masafatul bahri kalbar. Laut seperti darat. Sekarang udara pun seperti darat ataupun laut, sama. Falau qata'aha fi ahadihima fi lahdatin tarakhas. Kalau dia menempuh perjalanan itu, jarak itu dalam sekejap, maka dia diperbolehkan untuk rukhsah. Sebagai contoh, ada sungai ni, tak ada jembatan. Jadi kalau nak pergi seberang sungai sana, perjalanan dia lebih dari 90 km diibaratkanlah. Tapi sampai di sebelah itu, jarak dari sini ke sini dekat, tapi perjalanan tu dia musafir. Tak boleh, karena musafir itu harus keluar daripada batas kota. Kalau masih dalam kotanya itu namanya bukan musafir. Walaupun dia nak pergi sana, walaupun nak pergi sana, tidak dikatakan dia itu musafir. Adaan wa qada'an la fa'itatil hadar wal mashkuk annaha fa'itatu hadarin au safar. Wa safarut tawil yaumani mu'tadilani bisairil afqal. Wal itmamu afdal. Wal itmamu apa? Afdal. Kalau Anda saya boleh qashar, saya boleh itmam. Mana yang lebih better? Itmamu afdal. Kecuali illa fi salati marahil, kecuali kalau Anda bepergian 3 marahil. Satu marhal kira-kira 40 km. Kira-kira seperti itu. Salasa marahil 120. Kalau jarak Anda daripada batas kota Anda itu 120 km, maka better Anda qashar. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah mengatakan qashar pada jarak itu hukumnya wajib. Qashar pada saat itu hukumnya apa? Wajib. Tapi ada orang mengatakan bahwasanya bal haqqaqal Qurdi, Imam Qurdi mengatakan annal mu'tamad indal Hanafiyah annas salas bi qadri yaumaini indana. Salasa marahil itu adalah perjalanan 2 hari macam di kita. Maknanya sama seperti 80 90 km sama. Salasa marahil maknanya 90 km. Salasa marahil adalah yaumani mu'tadilan bisairil asqal. Maknanya kalau sudah sampai 90 km better qashar. Khilafan mura'atu khilafi Abi Hanifah yang mengatakan qashar pada waktu itu wajib. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan sholat itu aslinya itu bukan 4 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ketika hadar jadi 4 rakaat, tapi ketika safar Anda tak boleh sholat 4 rakaat. Karena wajibnya bukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat. Dibilang amma idza qasada ma amadahu salasa marahil wa in lam yablugha. Khurujan min khilafi ba'di aqwalil Hanafiyah innaha la tuqsaru illa bidzalik. Bal haqqaqal Qurdi annal mu'tamad indahum anna salasa bi qadri yaumaini indana wa hina idzin fal qasru fil yaumaini afdal riayatan lima tamadahu min anna shalah ghairul maghrib furidat rakaatain. Karena salat itu selain maghrib aslinya cuma 2 rakaat. Fazidat sholatul hadar wa baqiyat sholatus safar kadzalik. Akan tetapi sholatul hadar ditambah 2 rakaat. Jadi asar, duhur, isya menjadi 4. Sholatus safar tetap 2 rakaat. Maknanya kalau Anda sholatus safar, sholatnya lebih daripada 2 rakaat tak sah. Macam Anda sholat subuh 4 rakaat sah tak sah. Begitu pula Anda kalau sholat duhur 4 rakaat dalam keadaan musafir, menurut Abu Hanifah tak sah. Anda kena 2 rakaat karena memang wajibnya seperti itu. Illa fi salati marahil
Waliman wajada fi nafsihi karohatal qasr. Begitu pula yang mendapati di dalam dirinya itu karohatal qasr. Saya tak suka qasr. Kenapa tak suka qasr? Allah mengatakan qasr itu ada, saya tak suka. Kalau Anda tak suka, Anda kata qasr. Kenapa? Irghaman lisyaitan wa irghaman lil hawa. Untuk mendidik hawa nafsu Anda. La ragbatan anis sunnah li annahu qad li itharihil asal wa huwal itmam fa aula lahul qasr. Bukan karena Anda tak suka sunnah, karena kalau Anda tak suka sunnah kufur itu namanya. Tapi saya tahu, saya memang tahu adanya qasr, tapi better saya itmam. Saya lebih suka itmam tak. Untuk menaklukkan hawa nafsu Anda kena qasr. Begitu pula yuktada bihi untuk guru atau apa. Kalau dia sholat 4 rakaat, orang-orang akan ikut dia semua sholat 4 rakaat. Kasihan orang-orang. Anda kena contohkan bahwasanya pada saat ini ada rukhsah kalau Anda sholat 2 rakaat, orang-orang akan ikut. Dibilang begitu pula yang lebih better itmam itu malah yakni yang hidupnya memang musafir. Macam hidupnya tak di rumah tapi hidupnya di mana namanya? Di kapal, pelaut, di laut mungkin 7 bulan bersama dengan keluarganya. Memang dia musafir terus, tak ada mukimnya. Better dia itmam kalau sudah terbiasa safar, Dan bila-bila qasr itu wajib. Kalau waktunya hanya cukup untuk qasr. Kalau dia sholat 4 rakaat, sebagian sholat akan keluar dari waktunya. Dia ketika itu bukan better qasr, tapi dia wajib untuk qasr. Kejap 5 menit. Saya kamar mandi kita teruskan kejar satu fase pendek ini. 7 minasur fil musawwarah. Awalnya kan dikatakan jaraknya safar yang boleh untuk qasar itu apa? 2 hari perjalanan, 2 hari atau 90 km. Itu dimulai dari mana? Berbeza dari macam kotanya. Beberapa kota itu macam ada dibilang sur. Ada macam pintunya. Dari sini sudah masuk Kota Selangor, Kota Kuala Lumpur. Kamu pernah ada kan? Di Selangor ada ya, gerbang lah itu namanya sur. Ada pintu gerbang di Selangor. Maknanya setelah sur itu sudah mulai masuk, mulai pintu itu sudah keluar daripada kota. 90 kilo dihitung daripada situ, bukan dari rumah Anda. Macam Anda ke mana itu namanya? Peliknya Selangor dan Kuala Lumpur ini satu macam apa? Selangor dalamnya Kuala Lumpur, jadi sedikit pelik itu saya nak beri misal itu. Mana-mana tempat dia keluar. Macam mana-mana keluar, macam sudah bukan masuk Selangor lagi. Oke lah, macam sini Selangor, sini Kuala Lumpur. Anda hanya keluar dari Sungai Cincin ke Kerdas situ. Keramat masuk Selangor apa Kuala Lumpur? Separuh pula. Lama. Oke lah, macam saya dari sini ke Keramat yang masih masuk Selangor. Apakah dikatakan saya ini musafir walaupun saya sudah keluar daripada Gombak? Wah, jadi tolak ukur mulainya 90 km dihitung itu bukan dari desanya, tapi dari kotanya. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Orang-orang Tarim pun juga macam itu, keluar daripada Tarim, bukan keluar daripada desa. Ada Aidit, ada Khele, ada macam-macam. Wa awwalus safar al-khuruju minas suri fil musawwarah. Dihitung 90 km atau 80 km atau 85 hasab bagaimana cara menghitungnya. Cuma saya better 90 km, yakin sudah masuk. Sudah boleh apa?
boleh kosor. Kalau ada gerbangnya maka dimulai daripada pintu gerbang. Kalau tak ada gerbangnya, umron yang namanya kota ya, kota ini kota. Nanti di ujung-ujung itu pasti ada bangunan-bangunan. Kota kan isinya kan bangunan-bangunan semua kan. Avenue, rumah. Kalau kota ini jadi rumah yang paling ujung. Setelah rumah ini sawah-sawah, apalagi itu yang rusak-rusak, yang tak dipakai. Kalau tak ada gerbangnya, dihitung daripada rumah yang paling ujung. Umron. Sama dengan ma'aruku bisa safinah bimala surah. Kalau Anda naik safinah, mula daripada Anda sudah agak jauh. Tengok, wa mithluhu safarul bahr al-munfasil sahiluhu anil umran wa fi safaril bahr al-muttasil sahiluhu bil umran urfan al-khuruju minha. Bila-bila gimana ya? Di dalam pelabuhan tempat laut, bila-bila kapalnya itu parking agak masuk ke dalam kota. Nanti kalau sudah kalau sudah nak berlayar, dia akan menjauh daripada kota. Sama. Yang penting keluar daripada bangunan. Sudah kapal ini sudah mulai berlayar, menjauhi bangunan-bangunan yang ada di pelabuhan, dia sudah boleh kosor. Sudah boleh kosor. Begitu pula zauraq. Zauraq itu apa? Yang kecil itu, kayak macam but. Apa namanya itu? Sampah. Catnya sampah di sini ya. Sampah. Fima la suralahu, kalau tidak ada surnya. Kalau di lautnya ada surnya, selamat keluar daripada batas wilayah Selangor. Ya, itu daripada surnya itu. Ma'aruku bis safinati lima la suralahu wa mujawazatul hillah. Hillah ini apa ya? Bila-bila ada beberapa jamaah itu tak punya rumah, mereka macam nomaden. Tahu nomaden? Kita kan punya rumah kan. Ada orang ini tak punya rumah dia. Dia hanya kelompok. Ayo ini ada banyak binatang buruan, tinggal di sini buat kemah. Nanti sudah airnya habis, buruan habis, pindah ke tempat lain. Itu namanya apa di sini? Gelandangan. Hah? Bukan gelandangan. Memang mereka seperti itu. Orang kita cakap di Indonesia cakapnya bangsa yang nomaden. Dia tidak punya rumah secara spesifik. Tapi memang hidupnya macam itu, berpindah-pindah. Mereka berjamaah, berjamaah. Dulu orang Badui macam-macam itu. Di padang pasir ada air, tinggal di sini. Nanti air situ habis, cari air yang tempat lain. Lah mereka itu akan punya kemah-kemah. Di antara kemah itu ada kemah yang paling besar, tempat di mana orang-orang berkumpul, orang-orang borak, orang-orang meeting. Kemah itu namanya hillah. Kalau orang nomaden itu nak musafir nak melewati apa? Mereka tak punya rumah kok. Tak punya rumah mereka ini. Dikatakan mereka ini musafir setelah mereka melewati hillah ini. Kemah yang terbesar ini. Wahya buyutun mujtami'ah aw mutafarriqah bihaitsu yajtami'u ahluha lisamar fi nadin wahid wa yasta'iru ba'dhum ba'd. Ya, harus melewati hillah ini. Dibilang anak kata kemudian lima la umrana lahu kal a'rab. Wa yantahi safaruhu bi usulihi surawatani. Sekarang kan Anda dianggap musafir. Bila-bila Anda ini sudah tahu Anda nak musafir kemana. Oh saya nak ke Johor. Johor jauh kan. Mula Anda keluar daripada melewati gerbang, Anda sudah boleh kosor. Walaupun belum sampai 90 km. Karena kenapa? Karena tujuan Anda dari awal sudah jauh.
Kalau tujuan Anda dari awal itu sudah jauh, maka sebelum Anda sampai tujuan Anda sudah boleh qasar. Kan keluar melewati gerbang atau bangunan yang paling ujung atau hilang. Begitu pula safar Anda selesai kalau Anda sampai satu dari 3 tempat ini. Anda sudah dari Johor boleh qasar, sampai mana boleh qasar? Sampai Anda melewati hillah ini. Sampai Anda melewati hillah atau sampai rumah yang paling ujung atau Anda sudah sampai hillah. Wa yantahi safaruhu bi usulihi sura watanihi au umranihi in kana ghairu musawwar. Sama, yakni bermulai safar dari mujawazatul umran, habis safar mulai masuk umran. Wa bi niyatir ruju' ila watanihi. Bila-bila Anda ini masih nak ke Johor, masih 40 km dari gerbang Selangor, Anda sudah nak balik pulang. Itu niatur rujuk ila watanihi. Tapi kalau Anda di Johor, Anda nak pulang, sesuai nak pulang, Anda masih boleh qasar sampai masuk ke Selangor, ke pintu Selangor. Wa bi niyatir rujuk ila watanihi itu kalau Anda masih belum sampai masafatul qasar. Anda masih belum sampai masafatul qasar. Coba tengok. Wa bi niyatir rujuk wa bi taraddud fihi min mustaqillin makithin walau bi mahallin la yasrul iqamah kama fazatin qabla wusulihi masafata qasrin. Ini wabiniyatir rujuh ini terjadi sebelum Anda sampai masafatu qasar. Tapi kalau sudah sampai masafatu qasar, ini tidak berbahaya. Anda masih tetap boleh qasar. Sampai Anda melewati gerbang atau rumah yang paling ujung. Wabi usuli maudhi'in nawal iqamata fihi mutlaqan. Anda sudah sampai musafir ya dari Selangor ke Johor. Sampai Johor, saya tinggal di Johor. Sampai bila? Wallahu a'lam. Saya selalu di Johor. Ketika Anda niat seperti itu, Anda sudah tidak boleh qasar lagi. Berbeda kalau Anda, saya nak di Johor dulu. Anda tak nawal iqamah, tapi sudah lebih daripada 4 hari plus hari masuk dan hari keluar 6 hari. Kalau sudah sampai 6 hari, setelah hari ke-7 Anda kena itmam. Tapi kalau dari awal, saya nak seminggu di Johor, dari hari pertama Anda masuk, Anda tak boleh qasar. Bezakan antara itu. Wa bi usuli maudhi'in nawal iqamata fihi mutlaqan au arba'ata ayyamin shahihah. Atau 4 hari yang shahihah. Maknanya shahihah ini tak masuk hari pertama datang dan hari keluar, karena hari pertama dan hari pertama masuk Johor dan hari nak keluar daripada Johor dianggap musafir. Karena hari pertama itu ada turunkan barang, tengok hotel, penat, masih dianggap musafir. Hari yang kedua sudah tak lagi. Au arba'ata ayyamin shahihah. Ketika saya di Johor nak 1 minggu, sudah dari hari pertama Anda tak boleh qasar lagi. Auli hajatin latan qadi ila fil muddatil madhkura, atau Johor apa saya nak buat visa. Saya nak buat saya nak buat paspor. Paspor berapa hari? 1 minggu. Dari awal Anda tak boleh untuk qasar karena pekerjaan Anda tidak akan selesai kecuali lebih daripada 6 hari. Wa in kana yatawaqqa'u qada'aha kulla waqtin tarakhasa ila 18. Ini yang sedikit pelik ya Syafi'iyah. Kalau Anda ada hajat di Johor, yang mana hajatnya itu setiap hari boleh selesai. Hari ini boleh selesai, okay. Tapi wallah orangnya, officernya juta cuti. Ini cuti, esok istrinya sakit, esok ini. Bu, 1 hari saya boleh pulang, cuma gara-gara masalah-masalah ini, cuti-cuti ini. Jadi 10 hari Anda boleh qasar sampai 18 hari. Sampai 18 hari. Dengan syarat
kalau hajat Anda boleh selesai sebelum 6 hari. Habib 3 hari udah selesai. Setelah 3 hari, officernya minta 3 hari lagi. Alamak, Anda masih boleh kosong. Setelah hari ke-6, officernya minta 3 hari lagi. Anda boleh kosong lagi. Sampai hari ke-18. Imam Abu Hanifah abadan selamanya. Karena Rasulullah SAW pernah terjadi macam ini, nak pergi tak jadi sampai 18 hari. Syafi'iyah waqafa ma'an nas. Imam Abu Hanifah, loh, kalau Rasul tak jadi sampai hari ke-19 akan kosong lagi. Karena dalam Minhaj, famaniyata asyar yaumat wakila abadan. Wakila apa? Abadan, selamanya. Jadi sampai 1 bulan pun kalau officernya tetap minta tangguh atau tetap boleh jamak dan kosong. Wa in kana yatawaqqa'u qada'aha kulla waqtin tarakhasa ila thamaniyata asyara yauman wala yaksuha. Dan tidak boleh mengkosor itu haim. Apa itu haim? Haim itu yang bepergian tanpa ada maksud. Nah, kemana Alang? Terserah roda. Saya tak tahu. Terserah kaki membawa kemana. Saya nak berpetualang Habib. saya nak berpetualang. Tak tahu kemana sudah. Saya nak berpetualang. Wala yadurru wala yaksuru haimun. Dibilang haim ini adalah yang tak tahu kemana tapi melewati jalan. Ada yang tak tahu nak kemana tapi melewati hutan-hutan, melewati yang bukan jalan yang biasa dilewati manusia. Itu namanya raqibut ta'asif. Apa? Dia lebih teruk daripada haim. Dibilang wala yaksuru haimun wa huwa man la yadri aina yadhhab. Nak kemana? Fa inna ardallahi wasi'ah. Wa inna ardallahi wasi'ah. Salaka tariqan amla wa man lam yasluku. Dibilang kalau Anda tak lewat jalan biasa namanya raqibut ta'asif. Dibilang orang seperti ini tidak boleh untuk amik rukhusus safar. Dibilang karena haim ini abas. Tak ada guna. Anda kenapa? Anda kena ada tujuan. Anda nak kemana? Saya nak ke Johor. Nanti nak kemana? Wallahualam. Itu tak apa-apa. Anda masih ada tujuan nak ke Johor. Ini tak ada apa-apa. Nak kemana? Wallahualam. Saya nak tengok dunia ini. Abad. Dibilang al-haim kal-bahaim. Al-haim kal-bahaim. Dibilang beberapa haim ini haram. Kaman yud ibu nafsahu wa dabatahu bisafar bilawar. Saya nak pergi kenapa? Saya nak penatkan diri saya dan unta saya saja sampai mati unta saya. Tak boleh itu. Berbeza kalau jelas saya akan haim tapi minimum saya akan lebih daripada Johor. Itu tak apa-apa. Setelah marhalaten dia boleh kosong. Tapi ada haim yang terus tak tahu nak kemana. Wallahualam. Sampai on time saya akan balik. Tapi saya nak pergi, saya tak tahu nak kemana. Penat saya tengok gombak terus ini. Wa talibu gharimin au abikin la ya'rifu mawdi'ah. Talibu gharim wa abik. Dia cari Alang nih berhutang dengan saya nak cari Alang. Alang di mana? Wallahualam saya nak cari. Dia hutang dengan saya 1 juta ringgit. Hilang tahu kemana. Batang hidungnya pun tak saya tengok. Apalagi batang janggutnya saya tak tahu lagi. Saya nak cari. Berbeza kalau saya tanya, tahu Alang kak? Ada Habib. Alang itu pernah saya tengok di Johor Habib. Maknanya minimum saya akan sampai ke Johor. Sudah lebih daripada 2 marhalah. Kalau saya nak cari Alang, mungkin di Ontai Kim jumpa saya. Di Ontai Kim jumpa. Dibilang wa talibu gharimin au abik. Abik itu hamba sahaya yang lari. Saya nak cari hamba sahaya saya lari. Di mana? Wallahualam saya nak cari. La ya'rifu mawdi'ah. Dia tidak tahu kemana Alang, kemana hamba sahayanya, dia tak tahu. Orang seperti ini tak boleh kosor. Wala zaujatun wa abdun la ya'rifanil maqsid illa ba'da marhalatin. Begitu pula istri. Ayo, istriku kita pergi kemana? Diam. Diam.
ikuti saya. Suami cakap ikut, tak ya cakap. Dia tak tahu nak kemana, mungkin sampai ontai Kim balik. Dia tak boleh kosor kecuali sudah melewati 2 marhalah. Sebelum 2 marhalah tak boleh. Saya cukup dengan melewati pintu apa? Pintu Selangor, saya sudah boleh kosor. Istri saya tak boleh sampai melewati 90 km. Begitu pula hamba sahaya. Ayo hamba sahayaku kita pergi. Nah kemana Tuhan? Diam. Anta hamba sahaya, diam. Tak ya cakap. Diam. Lempang. Hamba sahaya ini tidak boleh untuk kosor sampai lebih daripada 90 kilo. Setelah 90 kilo, yakinan baru dia boleh kosor. Sebelumnya tak boleh. Saya, karena saya tahu saya ke Johor dari awal, saya melewati apa? Pintu gerbang Selangor, saya sudah boleh. Sampai sini ada yang tanya? Macam katalah dia nak berziarah dari pondok ke pondok. Pondok yang dia nak tuju itu Kelantan. Okey. Tapi dari Selangor ada 10 pondok, Perak 10 pondok. Jadi rumah aslinya mana? Rumah asli macam rumah Habib sekarang. Selangor sini tak boleh. Di Selangor dia masih belum boleh kosor. Setelah keluar daripada Selangor boleh. Jadi kalau maksudnya kalau dia mau nak ziarah pondok di Kelantan tu, jadi dalam perjalanan keluar dari Selangor baru ada boleh kosor. Baru dia boleh kosor ya. Udah kasar tu. Terus sampai dia balik ke Selangor lagi. Yang satu kalau kita pilih saja untuk kosor, satu jalan ke Habib 80 km. Saya ikut jalan sana 90 km. Kenapa Anda ikut jalan sana? Ada sebabnya? Saja sebab ikut 90 km dapat kasar. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali kalau ada nak tengok jalan lain yang lebih panjang karena lebih indah atau lebih aman, Anda boleh kosor. Satu pilih tak ada. Ada Pak di sini anunya itu. Karena kalau highway dekat tak beza kalau lewat highway ada mungkin saya tak melihat highway bukan karena jauhnya, mungkin tak bayar tol atau apa, tak apa-apa. Cuma kalau Anda bermaksud untuk cari jalan yang jauh hanya untuk kosor, tak boleh. Ada itu jawabannya itu. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.